Hai Sobat Bidar, kita bertemu di mata kuliah Interpersonal Skill pada pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan konsep komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan informasi berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang pada umumnya komunikasi ini dilakukan dengan secara verbal maupun nonverbal. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan dengan secara tertulis maupun secara lisan. Itu seperti saat saya sedang mengajar di dalam kelas, saya menyampaikan langsung materi ini kepada mahasiswa yang ada di kelas. Itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi verbal. Lalu yang berikutnya ada namanya juga komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah maupun kontak mata, dan juga bisa penggunaan objek-objek seperti pakaian, potongan rambut, dan juga sebagainya. Interpersonal skill adalah kecakapan dalam berinteraksi dengan orang ataupun pihak lain. Setelah kalian paham apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan non-verbal, selanjutnya kita ke komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran, dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik ataupun bertanya. Komunikasi satu arah bisa dikatakan dengan komunikasi yang tidak memberi kesempatan kepada pendengar untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan. Contoh dari komunikasi satu arah yaitu seperti dalam organisasi privat, dalam militer, dalam organisasi publik, ataupun dalam media komunikasi. Seperti contohnya saat kalian sedang menonton televisi, kalian hanya bisa menerima informasi yang ada dari televisi tanpa kalian bisa memberi sanggahan atau memberi feedback dari apa yang kalian dapatkan. Komunikasi satu arah juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak adanya interaksi antara komunikan dan komunikator. Yang kedua, tidak adanya timbal balik dari komunikan dan juga memberikan kesan otoriter sehingga menimbulkan komunikasi yang tidak efektif. Nah, Sobat Bidan semua, tetapi ada juga nih kelebihan dari komunikasi satu arah, yaitu dapat mengefektifkan penggunaan waktu, dapat berbicara bebas untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan yang ketiga, lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya pembicara juga bebas menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tapi Sobat Bidar perlu diketahui juga bahwa ada hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi satu arah. Seperti contohnya yaitu komunikan hanya bisa sebagai informan saja, bukan sebagai komunikator. Lalu media komunikasinya cukup terbatas dan pesan yang disampaikan kurang atau tidak jelas bagi penerima pesan. Nah, ada juga solusinya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam komunikasi satu arah. Yang pertama, media komunikasi satu arah hendaknya lebih banyak dan lebih bervariatif. Dan yang kedua, pesan yang disampaikan harusnya menggunakan gesture dan harus lebih jelas. Baik, kita lanjut ke komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang terjadi antara satu orang dan orang lain, tetapi orang lain itu bisa memberi feedback atau memberi sanggahan ataupun bertanya kepada si pemberi informasi. Contohnya seperti antara penyaji pemakalah dengan salah seorang peserta seminar, lalu suami istri yang sedang bercakap-cakap, atau seperti halnya kita sedang menelpon teman dan saat kita mengobrol dengan teman. Tapi Sobat Bida juga perlu tahu bahwa ada juga kekurangan dari komunikasi dua arah. Yang pertama yaitu membutuhkan paling sedikit dua orang untuk diajak bicara. Dan yang kedua, informasi yang disampaikan itu bisa lebih lambat sehingga kurang efisien dan keputusan tidak dapat diambil dengan cepat. Nah, selanjutnya yaitu memberi kemungkinan timbulnya berbagai macam masalah ya, karena tidak ada perbedaan antara komunikasi satu arah ataupun dari komunikasi dua arah. Nah, Sobat Bidar semua, ada beberapa kelebihan dari komunikasi dua arah. Yang pertama, adanya dialog antar komunikator dan komunikan. Yang kedua, memunculkan rasa kekeluargaan, kekerabatan, dan iklim demokratis. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Dan yang keempat, komunikator dan komunikan bebas mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, Sobat Bidar, bagaimana? Sudah paham belum tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah?
Sobat Bidan semua, silakan untuk reply forum di bawah ini untuk mendiskusikan tentang perbedaan antara komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.